Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam Renungan Kingdom Devotion. Saya meneruskan pembahasan kita dari kitab kepada jemaat di Galatia. Saudara, saya ingin bertanya kepada kita semuanya, dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita berhadapan dengan orang-orang belum percaya ataupun orang-orang di dalam komunitas orang percaya, bagaimana sikap kita? Bagaimana kita membawakan diri dalam hal mengikuti kebenaran firman Tuhan, dalam hal kita sebagai murid Tuhan Yesus? Seringkali kita terperangkap, saudara, dalam hal penampilan, pertunjukan. Kita ingin menunjukkan sesuatu dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, pada dasarnya itu adalah kehidupan setiap manusia. Karena kenapa, saudara? Setiap kita dari kecil, kita sudah diperhadapkan kepada sesuatu yang harus kita lakukan dan kemudian kita mendapat penghargaan, reward. Harus ada sesuatu yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Dan ini akan membawa kita pada sikap kehidupan kita sebagai umat Kristen yang juga performance mentality. Mental kita hanya bersifat performance, dan kadang-kadang dan kebanyakan kita akan menunjukkan bahwa kita hanya mencari nama, kita hanya mencari ketenaran dalam kita mengikuti Tuhan, dan lebih parahnya kita akan menjadi orang yang munafik. Saudara, dari baby ketika kita tumbuh dewasa, anak kecil, kita selalu diiming-iming. Kalau kamu sekolahnya baik, kamu akan mendapat hadiah sepeda, kamu akan mendapat hadiah mainan. Ketika kamu ke dokter ya, nanti kamu akan mendapat permen dan sebagainya. Selalu ada reward, pahala, upah ketika kita melakukan sesuatu. Nah, saudara sekalian, ketika kita bertumbuh dewasa, kita berusaha mendapatkan nilai yang baik di sekolah, universitas, kemudian kerja, kita berusaha perform, melakukan pekerjaan kita supaya kita mendapat promosi. Itu sudah masuk dalam kehidupan kita semenjak dari kecil. Nah, saudara, ketika kita sebagai orang Kristen, makanya banyak orang susah sekali untuk menerima konsep kasih karunia. Konsep kasih karunia adalah semata-mata pemberian Tuhan, semata-mata ketika kita menerima keselamatan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, haleluya, saudara sekalian, hari ini saya akan membawa saudara di dalam bacaan Galatia 2 ayat 11-13. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Saudara, ayat yang kita baca adalah di mana ada sedikit konflik antara Paulus dan Petrus. Di sini Paulus menegur berterus terang kepada Petrus karena sikapnya yang tidak benar. Paulus ingin menegur Petrus bahwa apa yang dilakukan sebagai murid Tuhan hanya ingin bersifat penampilan, hanya ingin perform saja, menyenangkan satu kelompok orang, ya. Dan ketika ada kelompok yang lain datang, dia berubah sikap. Saudara, inilah dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kadang-kadang kita juga berubah karena kita ingin menyenangkan seseorang, karena kita ingin menyenangkan hamba Tuhan, karena kita ingin menyenangkan atasan kita. Sehingga kebenaran yang sudah masuk dalam kehidupan Petrus pada saat itu tidak diikutinya. Kebenaran Yesus sebagai umat Tuhan, sebagai orang pemimpin, sebagai umat Tuhan yang harus tetap berpegang teguh akan kebenaran Tuhan, tetap teguh akan kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak menjadi orang yang munafik dalam kita menjalankan iman kita. Haleluya. Di dalam Efesus 2 mengatakan demikian, ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Haleluya, saudara sekalian, hidup kita, keselamatan kita, bukan karena penampilan, bukan karena kegagahan, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kemampuan kita. Demikian ketika kita sudah diselamatkan, menjalankan
iman kita. Mari kita tetap teguh akan kebenaran firman Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sehingga saudara kita tidak didapati dalam keadaan seperti Petrus, seperti orang munafik. Kita berubah. Amin saudara. Saya ingat seorang hamba Tuhan namanya Paul Washer. Dia seorang missionary yang luar biasa, semenjak muda dipakai luar biasa. Dia mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia mengatakan, aku semenjak kecil mengabdikan diri kepada Tuhan. Aku merintis gereja-gereja di pedalaman-pedalaman termasuk di Papua. Aku mendirikan gereja-gereja. Aku memberi makan orang miskin. Aku, dia mengatakan untuk dirinya sendiri, menerima penghinaan. Aku dibenci orang. Aku melakukan banyak pekerjaan Tuhan sampai hari ini. Tetapi semuanya itu tidak menyelamatkan aku. Saudara, kita tahu kasih karunia adalah pemberian dari Tuhan semata-mata. Mari saudara, dalam kita menjalankan kehidupan kita sebagai umat Kristen, kita tidak menyenangkan manusia. Kita tidak mengikuti peraturan manusia, tetapi kita menyenangkan Tuhan dengan fokus kepada Tuhan, karena kita sudah memiliki kasih karunia. Haleluya, maju terus dalam Tuhan. Saya akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, beri hati kami terfokus hanya kepada Engkau. Beri hati kami bersyukur hanya kasih karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami secara cuma-cuma. Mari Tuhan, ubah hati kami, ubah sikap kami, ubah mentalitas kami, Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan tidak menyenangkan manusia, tetapi hanya semata-mata menyenangkan Engkau Allah penyelamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Saudara, mulai sekarang fokus kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk kita mendapat upah di surga, bukan upah di muka bumi ini. Tuhan Yesus berkati.